Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kasus pembakaran Al-Quran yang marak terjadi tentu membuat murka umat muslim. Bagaimana tidak, Al-Quran yang dijadikan pedoman dan pegangan hidup umat muslim dengan entengnya dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jika saja mereka tahu kalau surat-surat dalam Al-Quran punya keagungan luar biasa, mereka tidak akan berani-berani melakukan itu. Salah satunya adalah Qul-Hu. Seperti apakah keagungan surah tersebut? Di antara 1014 surah yang ada di dalam Al-Quran, terdapat satu surah yang jika dibaca ternyata punya keutamaan luar biasa, tak lain adalah Qul-Hu atau juga dikenal dengan nama surah Al-Ikhlas. Surah Al-Makkiyah ini memang hanya punya 4 ayat, tapi jika dibaca Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung membayar utang-utang kita. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriyah diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk di pintu gerbang kota Madinah, kemudian lewatlah orang-orang yang sedang menggotong jenazah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan apakah jenazah punya utang atau tidak. Para pengangkut jenazah pun mengiyakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak menyalatkan orang itu. Kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku telah mengutus Jibril untuk penyamar jadi manusia, lalu Jibril melunasi hutang orang itu. Segeralah kamu menyalatkan, sungguh orang itu telah diampuni. Jibril kemudian menambahkan bahwa siapapun yang ikut menyalatkan orang itu maka dosa-dosanya ikut diampuni. Kedatangan Jibril membawa kabar kemuliaan jenazah itu mengusik rasa penasaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya beliau bertanya, "Wahai Jibril saudaraku, atas dasar apa orang itu meraih kemuliaan?" Jibril pun menjelaskan kalau orang tersebut selama hidup di dunia membaca Qul-Hu setiap hari sebanyak 100 kali. Bagian yang belum tahu, surat Al-Ikhlas itu mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian kepadanya. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian berisi hukum-hukum, sepertiga bagian lainnya isinya janji dan ancaman, dan sepertiga bagian lagi berisi nama dan sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata membaca surah Al-Ikhlas adalah pahalanya sebanding dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Zaid radhiyallahu anhu pernah mendengar seorang laki-laki yang membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang besoknya dan kemudian menanyakan kepada sang Nabi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan lainnya. Surah Al-Ikhlas memang sebanding pahalanya dengan sepertiga Al-Quran, tapi bukan berarti mencukupi dari membaca sepertiga Al-Quran yang sesungguhnya. Sederhananya seperti ini, misalnya ada seseorang yang bernazar untuk membaca sepertiga Al-Quran, maka ia tidak cukup membaca Al-Ikhlas untuk menggugurkan nazarnya. Surah Al-Ikhlas tidak bisa menggantikan posisi surah-surah lainnya, sebanding belum tentu bisa saling menggantikan.